Kembali lagi di Posesif, podcast seru dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi di Posesif, podcast seru dan inspiratif. Tentunya dengan saya Kiki yang akan memandu kalian di beberapa menit ke depan. Posesif merupakan podcast dari SMK Islam Asalam Jambewangi yang membahas hal kekinian dan menginspirasi. Dan kali ini kita bekerja sama dengan Universitas Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar, pemerintah Kabupaten Blitar, dan Radio Persada FM Kabupaten Blitar dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Blitar yang ke-699. Oke, dalam kali ini saya hadirkan seseorang yang spesial nih. Kita undang bintang tamu dari SMK Islam Asalam Jambewangi yang merupakan wakilan duta genre dari Desa Selopuro. Halo Kak Iza. Hai Kak Ki dan halo semuanya. Perkenalkan saya Aiza Nabi Putra Tinada, biasa dipanggil Iza. Saya dari SMK Islam Asalam Jambewangi. Oke Kak Iza, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sangat baik sekali. Waduh, alhamdulillah ya teman-teman ya. Tanya-tanya nih Kak ya, Kak Iza kesibukannya setiap hari apa ya? Karena masih jadi pelajar nih ya, pasti sibuk belajar dong ya. Dan jadi mempersiapkan diri untuk menjadi duta genre dari Desa Selopuro. Oke, Kak Iza tadi kan sebagai duta genre ya, mungkin biar teman-teman juga tahu nih Kak, duta genre itu gimana sih? Jadi duta genre adalah program pemerintahan yang berada di bawah naungan BKKBN yang dibuat oleh remaja dan untuk remaja itu sendiri untuk menangani permasalahan-permasalahan remaja seperti pernikahan dini, terus ada seks pranikah, narkoba dan masih banyak lagi. Waduh, kayak banyak sekali ya Kak ya dalam penanganan juga. Terus tugas dari duta genre itu apa sih? Kalau tugas dari duta genre adalah untuk memberi informasi atau mengedukasi kepada para remaja tentang pentingnya permasalahan-permasalahan remaja. Jadi mereka juga memberi informasi tentang bagaimana cara untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, terus nih ya Kak ya, tadi kan duta genre itu menangani kasus kayak dengar-dengar di telinga nih Kak ya, tentang pernikahan dini. Mungkin teman-teman juga kayak nggak pada asing ya tentang pernikahan dini. Mungkin nih Kak Iza bisa jelasin tentang pernikahan dini itu apa sih? Pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang masih di bawah umur. Jadi di Undang-Undang tahun 2019 itu menerangkan bahwa umur minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau dulu nih Kak, di peraturan sebelumnya ada tahun 1974 itu menerangkan bahwa umur minimal menikah itu adalah 16 tahun. Jadi dari tahun ke tahun itu menikah menjadi 19 tahun. Hal ini itu bertujuan untuk agar menjaga kesehatan dari calon pengantin karena masih muda. Nah itu tadi ya teman-teman. Terus nih Kak ya, mungkin Kak Iza udah pernah dengar ya kan mestinya tentang fenomena pernikahan dini. Mungkin Kak Iza bisa menceritakan sedikit aja nih Kak. Kalau di Indonesia itu hampir setiap daerah itu pasti ada kasus pernikahan dini dan hampir setiap tahunnya di Indonesia itu ada sekitar 50.000 kasus. Wow. Kita nggak usah jauh-jauh dulu nih Kak, dari Blitar aja itu ada sekitar di data 2021 itu ada 500-an yang mengajukan dispensasi pernikahan dini kepada pengadilan agama. Pengadilan ya. Terus Selanjutnya di tahun 2022 itu yang mengajukan dispensasi pernikahan itu ada di sekitar 400 dan turun lagi di tahun 2021 sampai bulan Mei itu ada sekitar 100 yang mengajukan dispensasi pernikahan. oh jadi ada penurunan ya Kak ya, alhamdulillah khususnya di Kabupaten Blitar ini ya tentang kasus pernikahan dini. Terus Dan Kak, itu rata-rata itu karena mereka yang masih usia dini itu masih sekolah, jadi dengan status berhenti sekolah. sayang sekali. Mungkin kita bahas tentang fenomena ya Kak ya. Tentang pernikahan dini itu pastinya ada penyebabnya nggak sih Kak ya? Iya, dari penyebab dari pernikahan dini itu ada dari faktor ekonomi. Mungkin kalau sudah tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhannya itu jadi kayak udahlah nikahin aja biar ada yang kasih makan gitu. Gitu. Dan selanjutnya ada dari faktor kehamilan
kehamilan di luar nikah. Kalau kehamilan di luar nikah itu mau tidak mau harus dinikahi dong. Kalau nggak gitu, kalau kehamilan di luar nikah itu bisa penyebabnya juga udah berpacaran bertahun-tahun terus gak direstui, ya udah deh melakukan hal yang nekat. Jadi kalau sudah kebablasan, jadi mereka harus mau nggak mau dalam jangka waktu yang dekat itu dinikahkan. Waduh, kayak slogan teman-teman ya, pastinya benar-benar dengar kalau ada yang bilang gini nih, ketika cinta ditolak, dedek bayi pun bertindak, gitu kan sekali. Banyak sekali ya. Jadi teman-teman jangan sekali untuk mencoba-cobanya ya kayak. Terus faktor selanjutnya ada dari perjodohan orang tua. Jadi semisal kayak orang tua mereka itu udah bestie gitu, Waduh, anaknya bestie. dijodohin, terus biasanya itu tidak meminta persetujuan dari anak mereka. Jadi salah satu pihak dari mereka atau kedua belah pihak itu ada yang tidak setuju karena kayak nggak serg sama sifatnya gitu. Kan kayak sifatnya lebih ke pemaksaan gitu ya kayak. Jadi mereka itu bisa menyebabkan umur pernikahan yang tidak lama. Wow. Jadi harus meminta persetujuan dulu agar mereka sama-sama mau. Mau ya. Pesannya ada yang walaupun di era milenial ini masih banyak daerah yang masih menggunakan tradisi kuno kayak semisal kalau kamu nggak nikah di umur 17 tahun nanti kamu jadi perawan tunggal. Waduh. Kayak gitu. Kalau nggak gitu udah dilamar walaupun umur berapapun kalau nggak diterima itu samanya kayak penghinaan gitu. Oh, jadi kayak masih ada kultur budayanya ya kayak. Masih mengikuti budaya nenek moyang mereka. Oh gitu. Terus jadi itu tadi sepengetahuan saya tentang penyebab dari pernikahan dini. Oke. Kita udah tahu nih ya kak penyebabnya ya. Terus itu kan pastinya berdampak ya kak ya. Mungkin Kak Iza nih bisa jelasin apa saja sih dampak-dampak dari kasus pernikahan dini tersebut? Pasti banyak sekali dampak dari pernikahan dini tersebut. Kalau kita dengar pernikahan dini itu pasti kayak negatif gitu. Iya. Jadi tapi di pernikahan dini itu ada dampak positifnya, tapi sangat sedikit sekali. Yang pertama dampak positifnya itu bisa menghindarkan kita dari zina. Oh, terus kalau kita bahas tentang zina ya kak, apakah dalam permasalahan zina itu harus dengan pernikahan dini? Gak gitu kak. Jadi kalau semisal kita karena zina itu adalah perbuatan yang harus kita hindari, kita itu tidak harus dengan cara menikah. Jadi menikah itu jangan dijadikan gerbang terakhir atau keputusan terakhir. Karena kalau menurut Islam menikah adalah pendidikan yang adalah ibadah yang paling lama. Oke. Terus kita kan udah bahas tentang dampak positifnya nih ya. Untuk dampak negatifnya itu apa aja sih? Kalau dampak negatif itu banyak sekali, terutama pada fisik kita sendiri. Kayak kalau si perempuan tersebut mengalami kehamilan, nanti bisa menyebabkan keguguran, terus pendarahan, ada juga yang kerusakan rahim, bahkan sampai pengangkatan rahim. Waduh, bahaya sekali ya teman-teman ya. Jadi dampaknya itu tidak hanya pada diri kita sendiri, juga berdampak pada bayinya. Bisa menghasilkan keturunan yang stunting. Oh. Terus selanjutnya itu juga berdampak pada masalah kesehatan mental kita. Karena mereka tidak siap secara pikiran, masih kebawa emosi. Jadi mereka bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada pasangan maupun anak mereka. Oh. Terus selanjutnya berdampak juga pada pendidikan karena masih di usia dini itu rata-rata masih melakukan pendidikan atau sekolah, jadi mereka terputus sekolah. Dan dampaknya juga pada masalah ekonomi. Nanti mereka pasti kesulitan untuk mencari pekerjaan. Terus mereka harus memikirkan kebutuhan yang lain juga karena masih sekolah, jadi mereka tidak bisa memikirkan secara jangka jauh. Iya gitu. Dan remaja itu masih masa seneng-senengnya gitu. Jadi mereka itu kalau udah menikah itu kayak kehilangan masa remajanya, yang waktunya kayak have fun, main sama temennya. Itu jadi kehambat karena masih ngurusin keluarga, ngurusin anak, ngurusin banyak lagi. Sangat kepotong sekali ya waktu masa mudanya ya. Jadi kayak nggak bisa cerita ke temen-temennya ya, gitu ya guys. Ya kalian kalau mau melakukan pernikahan ini harus dipikir berkali-kali ya. Gitu. Karena apa? Karena pernikahan dini itu banyak sekali dampaknya seperti tadi, apalagi dampak negatif gitu. Oke, itu tadi kan dampak-dampaknya ya kak Eza. Terus
kita nih sebagai remaja nih untuk cara menghindari dari kasus nikah dini tersebut tuh apa aja yang kita lakukan sih seharusnya? Jadi banyak sekali untuk menghindari pernikahan dini. Kalau dari menurut agama itu bisa dengan memperbanyak amalan-amalan seperti puasa, memperdalam ilmu agama. Kalau itu kita menyibukkan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi kalau sudah ada kesibukan pasti untuk melakukan kegiatan yang tidak berguna itu sangat tidak mungkin gitu. Udah ada yang difokuskan gitu kan sih Kak. Iya. Jadi untuk teman-teman kalian harus memikirkan berulang-ulang perbuatan yang kalian perbuat itu bisa berefek negatif enggak sama masa depan kalian gitu. Terus nih Kak, mungkin itu saja ya, perbincangan tentang posesif hari ini. Mungkin ada pesan terakhir nih buat teman-teman semuanya. Jadi untuk para remaja dan kita juga pastinya itu kalian harus memikirkan masa depan kalian sedemikian rupa. Karena apa? Karena pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Karena karena yang dimana Indonesia masa depan itu tergantung dari kiprah pemuda hari ini gitu ya Kak. Terus dihimbau juga nih kepada teman-teman, perhatikan circle kalian ya. Kalau cari circle tuh yang baik aja gitu ya Kak ya. Kalau kita carinya circle yang buruk, nanti kita juga akan ikut buruk juga. Jadi harus pintar-pintar milih teman juga teman-teman. Oke, itu saja ya bincang-bincang posesif hari ini. Terima kasih juga nih untuk Kak Iza atas edukasi penjelasan seputar yang telah kita bahas hari ini. Semoga nih ya bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, saya Ahmad Afan Akiki Dan saya Iza Nabi Putra Tinada. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.